Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Bu Siti Rohmatin. Pada kesempatan kali ini, izinkan Bu Rohmatin akan memulai pembelajaran bab 10 tentang gemar beramal soleh dan berbaik sangka kepada sesama. Oleh karena itu, marilah kita ikuti pembahasan berikut ini dengan sebaik-baiknya. Anak-anakku yang solih dan solihah, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum pembelajaran kita mulai. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Apa yang dimaksud beramal soleh? Kata soleh berasal dari kata amilus, yaitu segala perbuatan yang bermanfaat bagi dirinya atau orang lain dan sesuai dengan akal rasional, juga sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadis. Kebalikan dari amal soleh adalah amal sayyi'ah, yaitu amal yang mendatangkan madorot atau kerugian bagi pelakunya atau orang lain. Anak-anakku, beramal soleh dan berbaik sangka kepada sesama merupakan ajaran di dalam agama Islam. Kenapa? Karena berbuat baik pada hakikatnya kebaikan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Barang siapa yang berbuat baik akan dibalas dengan kebaikan. Dan barang siapa yang berbuat jahat akan dibalas dengan kejahatan pula. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Zalzalah ayat 7-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, maka barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar zarrah atau biji sawi, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar zarrah atau biji sawi, niscaya dia akan melihat balasannya. Selanjutnya, dasar tentang perilaku gemar beramal soleh adalah Al-Quran surat Al-Asr surat ke-103 ayat 1-3. Kita baca sama-sama anakku. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian,
kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kesabaran. Sekarang kita perhatikan kandungan dari Al-Quran surat Al-Asr ayat 1-3. Yang pertama, apa yang dialami manusia dalam suatu masa, baik senang atau susah, miskin atau kaya, dan lain-lain, menunjukkan bahwa alam ini ada penciptanya dan pengaturnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, manusia akan merugi jika tidak menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, orang yang tidak merugi yaitu orang yang beriman, beramal soleh, dan saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Dasar tentang perilaku gemar beramal soleh selanjutnya adalah Quran surat An-Nahl surat ke-16 ayat 97. Kita baca sama-sama anak-anakku. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila soliham min zakarin au unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, barang siapa mengerjakan kebaikan atau amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Selanjutnya kita perhatikan kandungan dari Al-Quran surat An-Nahl ayat 97. Yang pertama, Allah menjanjikan kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat bagi orang yang beramal soleh, baik laki-laki atau perempuan. Yang kedua, orang yang beriman meyakini bahwa rezeki datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, orang yang beriman berkeyakinan bahwa balasan di akhirat adalah balasan yang paling besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diidam-idamkan oleh mereka orang yang beriman. Dasar tentang amal soleh berikutnya adalah Al-Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhu qala lam yakunin nabi sallallahu alaihi wasallam fahisa wala mutafahisa wa kana yaqulu inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqa. Yang artinya, Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah orang yang suka mengucapkan kata kotor, bahkan beliau bersabda, orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya.
Selanjutnya kita perhatikan kandungan dari hadis tersebut tentang amal soleh. Yang pertama, larangan untuk berkata kotor dan perbuatan tercela. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk berbuat dengan perbuatan terpuji atau berakhlak dengan akhlak mulia. Yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi isyarat bahwa yang terbaik di antara orang-orang mukmin adalah yang terbaik akhlaknya. Selanjutnya kita perhatikan perilaku gemar beramal soleh. Yang pertama, beramal soleh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ibadah. Yang kedua, beramal soleh terhadap sesama manusia dan makhluk berarti menjalankan hak dan kewajiban dalam kehidupan antar sesama manusia dan makhluknya. Misalnya, tenggang rasa, ramah, menjaga kelestarian, dan sebagainya. Berikutnya contoh dari amal soleh. Yang pertama, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, patuh dan taat kepada guru. Yang ketiga, membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan. Yang keempat, memberikan tempat duduk untuk nenek, kakek tua, perempuan yang tidak mendapatkan tempat duduk. Yang kelima, memberikan santunan terhadap fakir miskin. Yang keenam, ikut kerja bakti di kampung, di sekolah, dan sebagainya. Yang ketujuh, menyumbang dana bagi pembangunan masjid. Yang kedelapan, mendonorkan darah untuk orang lain. Kemudian, apa syarat sah suatu amal soleh? Yang pertama, amal soleh dilakukan dengan mengetahui ilmunya. Maka yang namanya ilmu itu sangat penting di segala hal atau di segala bidang. Yang kedua, amal soleh itu dikerjakan dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, amal soleh itu hendaknya dilakukan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Al-Hadis. Sekarang kita perhatikan apa manfaat beramal soleh. Yang pertama, akan diberi ampunan dan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, bisa dilihat pada Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 9. Yang kedua, diberi tambahan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dilihat pada Al-Quran surat Maryam ayat 76. Yang ketiga, diberi kehidupan yang baik dan layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dilihat di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 97. Manfaat beramal soleh berikutnya adalah yang keempat, akan dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa diperhatikan pada Al-Quran surat Al-Ankabut ayat ke-7. Yang kelima, dijauhkan dari kerugian baik di dunia maupun di akhirat. Bisa diperhatikan pada Al-Quran surat Al-Isra ayat 1-3. Pembahasan berikutnya adalah tentang berbaik sangka. Apa yang dimaksud berbaik sangka? Berbaik sangka itu sama dengan husnudzon.
yaitu merupakan perilaku terpuji yang harus dimiliki oleh seseorang, khususnya muslim. Kemudian lawan dari husnudzon adalah suudzon atau buruk sangka. Ini merupakan perilaku tercela yang akan mendatangkan madharat atau kerugian baik bagi pelakunya maupun orang lain. Berikut ini akan kita baca dasar tentang berbaik sangka, yaitu Al-Quran Surat Al-Hujurat, surat ke-49, ayat ke-12. Kita baca sama-sama anak-anakku. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Selanjutnya kita perhatikan kandungan Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat ke-12. Yang pertama, seorang mukmin dilarang untuk berburuk sangka kepada sesama manusia. Karena orang yang berburuk sangka akan mendapatkan dosa. Yang kedua, seorang mukmin dilarang mencari kesalahan orang lain. Yang ketiga, seorang mukmin dilarang menggunjing satu sama lain. Yang keempat, jika seorang mukmin saling menggunjing, maka ibarat memakan daging saudaranya yang sudah mati. Sekarang kita perhatikan membaca hadis tentang berbaik sangka. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iyakum wa dhanna fa inna dhanna akdzabul hadis wala tahassasu wala tajassasu wala tahasadu wala tadabaru wala tabaghadu wa kunu ibadallahi ikhwana. Selanjutnya anak-anakku kita perhatikan kandungan hadis tentang berbaik sangka. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru kepada orang yang beriman agar menjauhi prasangka buruk. Yang kedua, prasangka buruk akan menyebabkan timbulnya sikap negatif. Yang ketiga, pentingnya prasangka baik dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, pentingnya rasa persaudaraan antara
sesama. Selanjutnya kita lihat bagaimana contoh perilaku berbaik sangka. Yang pertama, berbaik sangka merupakan bisikan jiwa yang mampu mendorong seseorang untuk diwujudkan melalui perilaku, bisa berwujud ucapan ataupun perbuatan. Yang kedua, husnudon, sikap terpuji yang mendorong pemiliknya untuk berbuat, bersikap, dan tutur kata yang baik dan bermanfaat. Anak-anakku yang solih dan solihah, perilaku berbaik sangka ada 3 macam. Yang pertama, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sabar menghadapi cobaan. Contohnya senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memperbaiki ibadah dan amal soleh. Yang ketiga, bersyukur atas nikmat yang telah dilimpahkan. Yang keempat, bersabar dan ikhlas apabila mendapatkan ujian serta cobaan. Yang kelima, meyakini dengan sepenuh hati bahwa di balik penderitaan pasti terdapat hikmah yang agung. Berbaik sangka yang kedua adalah berbaik sangka kepada diri sendiri. Seperti selalu gigih dan optimis, sikap teguh pendirian, tabah, dan tidak mudah menyerah untuk meraih cita-citanya. Selanjutnya, selalu berinisiatif membuat sesuatu yang sifatnya produktif. Berbaik sangka yang ketiga adalah berbaik sangka kepada orang lain. Misalnya, mempererat hubungan persaudaraan. Yang kedua, merasa senang melihat kebahagiaan orang lain. Yang ketiga, menghindari manusia dari perpecahan antara satu dengan yang lain. Yang keempat, dapat membersihkan hati dari titik hitam dan mencegah perkara mungkar di hati. Yang kelima, hubungan persahabatan dan persaudaraan menjadi lebih baik. Terakhir, menghindarkan diri dari penyesalan dalam hubungan dengan sesama manusia karena menuduh tanpa bukti yang kuat. Sekarang kita perhatikan apa manfaat berbaik sangka. Yang pertama, hidup menjadi tenang dan optimis. Yang kedua, yakin bahwa terdapat hikmah di balik segala penderitaan dan kegagalan. Yang ketiga, membentuk pribadi yang tangguh. Yang keempat, menjadikan seseorang teguh pendirian sebab tidak mudah menerima pengaruh buruk dari orang lain. Yang kelima, menjadikan seseorang kreatif. Manfaat baik sangka berikutnya yang keenam adalah menyebabkan seseorang tidak mudah putus asa. Yang ketujuh, hubungan persahabatan dan persaudaraan menjadi lebih baik. Yang kedelapan, terhindar dari penyesalan dalam hubungan dengan sesama. Yang kesembilan, selalu senang dan bahagia atas kebahagiaan orang lain. Anak-anakku yang solih dan solihah,
Setelah kita ikuti bersama pembahasan bab 10 tentang gemar beramal soleh dan berbaik sangka kepada sesama, maka selanjutnya buka model atau kelas online. Kerjakan tugas 1 PAIBP kelas 8 bab 10. Saya ulang, kerjakan tugas pertama PAIBP kelas 8 bab 10. Tolong dikerjakan dan ikhlas dan sungguh-sungguh. Selamat mengerjakan, semoga sukses. Amin. Di akhir kata, demikian pembelajaran kita pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Ada kurang dan lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Amin ya rabbal alamin. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.